Baik, pembahasan yang pertama mengenai bab 1 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita berkewajiban mempelajari dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan negara Indonesia. Termasuk kalian sebagai seorang pelajar. Salah satu hal yang harus kita pelajari adalah tentang penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan mempelajari segala sesuatu tentang negara Indonesia, maka kita akan menambah kecintaan dan kebanggaan kita terhadap negara. Indonesia menjalankan kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu nggak tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia? Kalau belum tahu, ayo kita pelajari di bab 1 ini ya. Pemerintah Indonesia memegang kekuasaan untuk mengatur warga negara agar kehidupan kenegaraan berjalan dengan tertib dan tentram. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kemudian, kekuasaan negara artinya kewenangan negara mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Berikut ada macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli. Yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua, kekuasaan negara menurut Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya ada kekuasaan menurut Montesquieu, yang terkenal dengan ajaran Trias Politica. Menurut Montesquieu, ada 3 macam kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif. Sama dengan pendapat dari John Locke, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini fungsinya yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kekuasaan horizontal dan yang kedua adalah kekuasaan vertikal. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kita bahas mengenai kekuasaan yang pertama, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal ini, pembagian kekuasaan dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada 6 fungsi lembaga tersebut, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini fungsinya membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu ada kekuasaan eksekutif. Fungsinya kekuasaan eksekutif ini menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1. Isinya adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ini fungsinya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Diatur di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Di dalam kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang isinya adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Lanjut mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah, ya itu adalah arti dari pembagian kekuasaan secara vertikal. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Dengan adanya asas tersebut, maka pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah atau provinsi dan kabupaten kota atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, jadi setelah tadi saya jelaskan mengenai kekuasaan secara horizontal dan vertikal, bisa dilihat ya kalian setelah menyimak penjelasan saya tadi, berarti di negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan berdasarkan ajarannya Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kalian pasti tahu bahwa Presiden di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Oke. Oleh karena itu, Presiden mempunyai beberapa kewenangan. Kira-kira menurut kalian, seorang presiden bisa nggak melaksanakan sendiri tugas dan kewajibannya? Tentu tidak bisa sendiri ya. Dia harus mempunyai bantuan dari orang lain. Seperti kita halnya sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Siapakah kira-kira yang mendampingi dan membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintah? Ayo dicermati lagi penjelasan dari saya berikut ini ya. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Nah, menteri-menteri negara ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri negara ini memimpin kementerian negara. Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, selain ada Kementerian Negara Republik Indonesia, Presiden juga dibantu oleh lembaga pemerintahan non-kementerian. Apa ya bedanya? Nah, ini bedanya. Kalau Kementerian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan lembaga pemerintahan non-kementerian adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya mengenai pembagian sistem kekuasaan dan kedudukan serta fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.